Ilmu kalam mencoba menjelaskan Tuhan dengan akal manusia. Tapi iman Kristen percaya Tuhan terlalu agung untuk dikurung dalam logika. Karena kasih Allah bukan teori, tapi pribadi yang hidup, Yesus Kristus. Ilmu kalam berkata, Tuhan bisa dijelaskan dengan logika. Tapi iman Kristen berkata, Tuhan harus dialami dengan hati. Lalu, siapa yang benar? Simak bersama Dr. Bambang Nursena berikut ini. Shalom. Bapak Ibu, tema ini kita angkat karena beberapa event kejadian, baik itu dalam percakapan sehari-hari maupun di dalam dialog antaragama, khususnya dialog teologis Kristen Islam, ini sering menjadi perbincangan. Bahkan satu pihak mengatakan dia yang paling murni tauhidnya atau keesaan Allah, dan menuduh yang lain tidak memahami keesaan Tuhan dengan benar. Ini tidak hanya menjadi masalah sebetulnya di lingkungan antar agama, dalam hal ini Kristen dan Islam, tetapi di kalangan Islam sendiri sebetulnya ini juga menjadi masalah. Saya menyebut ilmu kalam yaitu dalam konteks umum yang ada di Indonesia. Dari deskripsi yang bisa kita simak, beberapa tokoh Islam yang menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu adalah pengikut sunnah, pengikut Rasulullah. Wal Jamaah artinya yang dianut banyak orang. Ya, satu contoh saja. Apabila seorang sholat kemudian menyentuh perempuan, itu membatalkan sholat. Nah, ini salah satu penafsiran dari kelompok Imam Syafi'i. Ketika kita memegang anjing, lebih-lebih ingusnya, itu adalah najis, termasuk najis yang paling berat, najis mughaladzah. Maka menyentuh anjing itu membatalkan wudhu kita. Kemudian kita harus wudhu lagi, bahkan harus melakukan pembersihan yang lebih serius. Makanya di Indonesia jarang sekali, bukan hanya jarang, tidak pernah pesantren ngingu anjing, memelihara anjing itu tidak pernah. Tetapi perbedaan yang kontras kalau Anda lihat di Irak atau di Mesir, banyak tokoh-tokoh agama Islam itu memelihara anjing, bahkan di Saudi Arabia, karena mereka tidak menganut mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain lagi yang memperbolehkan anjing itu bukan najis gitu. Nah, ini mazhab hukum. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, ada 4. Tetapi dalam mazhab teologi, lah ini yang jarang muncul di permukaan. Mazhab teologi itu khususnya dulu muncul paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dipimpin pertama kali oleh seorang yang bernama Wasil bin Atta. Dan Mu'tazilah itu muncul sebetulnya pertama kali lebih merupakan reaksi dari teolog-teolog Kristen sebetulnya. Ada satu buku yang cukup menarik dari kalangan Islam yang pernah diterbitkan, Sejarah Ilmu Kalam. Buku itu membahas tentang reaksi Wasil bin Atta terhadap pandangan Bapak Gereja Timur yang bernama Yohanes Damaskus. Nah, Yohanes Damaskus itu kira-kira gini, supaya kita bisa memahami. Tentu ini akan saya bagi dalam 2 season minimal. Season yang pertama sekarang belum bisa menuntaskan seluk-beluk kerumitan pemahaman ilmu kalam dikaitkan nanti dengan Trinitas. Jadi kira-kira pada awal dinasti Umayyah setelah Nabi Muhammad
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian pemerintahan negara Islam yang dulunya dipusatkan di Madinah dipindah ke Damaskus. Nah, pada awal-awal pemerintahan dinasti Umayyah itulah hidup seorang teolog yang sangat terkenal di dunia Kristen Timur khususnya, namanya adalah Yohanes Damaskus. Nah, Yohanes Damaskus itu sejak kakeknya dia mengabdi pada pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu keluarga Mansur. Karena awal-awal pemerintah Islam itu membutuhkan administrator Kristen, intelektual Kristen, penerjemah Kristen. Makanya keluarga Mansur ini mulai dari zaman kakek, anak, sampai cucunya, yaitu Yuhana Mansur atau Yohanes Mansur ad-Dimaski. Di Indonesia kalau Yohanes itu nggak dikaitkan dengan Mansur. Yuhana Mansur ad-Dimaski, yang meskipun akhirnya dia meninggalkan kehidupan politik, hingar-bingarnya dunia politik, lalu dia menyendiri menjadi seorang rahib atau biarawan di Dir Marsaba di Yerusalem. Itu kelihatan sekali kalau dari atas bukit itu, di biaranya itu harus dinaik karena di atas bukit. Nah, disitulah dia mengakhiri menghabiskan masa tuanya dengan menulis buku, menulis apologetika terhadap kesalahpahaman Islam. Dia menulis salah satu buku yang terkenal itu namanya De Harsibus, yang artinya bidat-bidat. Lalu di situ dia menggolongkan Islam sebagai salah satu aliran Kristen terakhir yang namanya heresi Kristen, yang menyangkal keilahian firman Allah, karena menurut Yohanes Damaskus dipengaruhi oleh ajaran Arianisme. Berangkatnya dari sana sebetulnya. Arianisme itu pandangan Arius yang menyangkal bahwa firman Allah itu kekal. Ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Dan firman Allah ini dikaitkan dengan Yesus sebagai firman yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian Yohanes Damaskus itu memberikan pertanyaan seperti ini. Jikalau Anda ditanya oleh saudara muslim tentang siapakah Yesus, maka Anda harus menanyakan balik kepada mereka, menurut Al-Quran yang kamu miliki, dengan sebutan apa Yesus itu disebut dalam kitab sucimu sendiri? Saudara muslim pasti akan menjawab, Yesus itu adalah Rasul Allah. Selain Rasul Allah, dia adalah kalimatullah, firman Allah yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Setelah dia menjawab seperti itu karena mengutip Al-Quran itu sendiri, tanyakanlah kepada mereka, menurut kalian apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kalau dia menjawab diciptakan, berarti ada waktu di mana Allah ada, firmannya pernah tidak ada. Itu berarti bahwa Allah pernah tidak bisa berfirman. Lah, kalau Allah itu pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah tidak maha kuasa. Pertanyaan kedua, kalau seandainya firman itu diciptakan, dengan apa Allah menciptakan? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman jadi, maka jadilah. Dalam Alkitab dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah, kalau firman-Nya diciptakan, dengan firman mana ia menciptakan firman itu tadi? Begitu juga roh. Lebih dahulu mana antara Allah dan rohnya? Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti rohnya pernah tidak ada. Selain wujudnya sudah ada, rohnya belum tidak ada. Berarti Allah pernah mati karena pernah tidak memiliki roh. Nah, tetapi kalau dijawab itu lebih dulu rohnya, lalu rohnya siapa? Kira-kira seperti itu. Maka kalau dia menjawab firman dan roh Allah itu sama kekal dengan Allah, kalau begitu kamu percaya dengan Tritunggal, itulah Tritunggal yang kami imani. Kira-kira seperti itulah argumentasi Yohanes Damaskus. Kemudian Wasil bin Atta, itu pendiri aliran Mu'tazilah, itu kemudian menyangkal, karena kalau kita menganggap Quran itu bukan makhluk, kalau kita menganggap Quran itu tidak diciptakan, berarti ini sama aja dengan Kristen, katanya gitu.
Orang Kristen mengatakan firman tidak terciptakan karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Kalau kita lihat Quran secara fisik itu memang diciptakan karena kertasnya itu bikin pabrik, huruf Arab itu berkembang, sesuatu yang berkembang diciptakan, kan begitu kan? Tetapi di balik yang tidak diciptakan itu, Quran itu adalah firman Allah yang kekal bersama-sama dengan Allah, karena Allah tidak mungkin pernah ada tanpa firman-Nya, dan kira-kira seperti itu. Nah, argumentasi ini akan segera mudah ditarik untuk membela iman Kristen. Loh, kalau kamu sendiri bisa mengakui Quran itu nggak diciptakan, padahal Quran itu kertas itu dari pabrik kertas, dari pabrik leces atau daripada larang, apa sulitnya kamu menerima firman menjadi manusia? Loh, Yesus kan mati loh, kertas kan bisa terbakar juga, kira-kira seperti itu. Maka Basil bin Atta mengatakan bahwa Quran itu tercipta. Duh, lalu bagaimana ketika Allah mengatakan Allah menciptakan dengan firman-Nya? Sesungguhnya yang disebut firman, yang disebut kudrat, yang disebut irodat itu adalah zat Allah sendiri, itu hakikat Allah sendiri. Tapi kan Quran mengatakan Allah itu punya mata Allah di segala tempat. Allah mengatakan Quran mengatakan Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Quran mengatakan Allah itu, tangan Allah di atas mereka, artinya pertolongan Allah di atas mereka. Itu berarti Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kedua tangan. Kan seperti itu. Maka jawabannya Basil bin Atta, Allah melihat dengan zatnya, dengan hakikatnya. Allah punya tangan, itu maha kuasa dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya, bukan dengan telinganya, bukan dengan matanya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Asy'ari mula-mula ini menjadi pengikutnya Mu'tazilah. Tetapi lama-kelamaan dia keluar dari Mu'tazilah dan dia mendirikan aliran teologi sendiri yang akhirnya disebut Asy'ariyah, yang nanti digabung dengan namanya Al-Maturidi, ya. Maturidi itu pandangan teologisnya tidak jauh berbeda dengan Asy'ari, kemudian disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira gaung perdebatan ini menggambarkan paralelisasinya dengan ketika gereja menghadapi Arius. Arius itu seorang imam dari Iskandaria yang mengajarkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Karena apa? Yesus itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus itu firman Allah, dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin firman itu tercipta. Nah, makanya kemudian dihadapi oleh sebuah konsili atau muktamar besar yang diadakan di istana musim panasnya Konstantin, Kaisar Roma saat itu, yaitu di kota Iznik. Sekarang waktu itu namanya Nisea. Di sanalah kemudian dirumuskan yang namanya regula fide atau kanun al-iman atau pengakuan iman panjang, yang berbunyi nu'minu bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang esa, Bapa yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan percaya kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa dilahirkan? Firman itu sebelum Allah menyatakan diri melalui sang firman. Jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes pasal 1 ayat 18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa maksudnya anak tunggal yang di pangkuan Bapa? Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yesus sudah ada sebelum langit bumi tercipta. Karena apa? Sebagai firman Allah, Yesus mencipta semuanya, kan gitu kan. Nah, itulah sebabnya maka dilahirkan.
Ketika firman itu keluar dari wujud Allah seperti pikiran saya keluar dari diri saya menjadi kata-kata. Sebelumnya kata-kata saya, pikiran saya sudah ada bersama dengan diri saya. Keluarnya pikiran saya dari diri saya ini tidak sepertinya keluarnya benda dari benda lain. Saya bisa mengeluarkan sebanyak mungkin pikiran saya, tapi pikiran saya tidak pernah habis. Firman Allah bisa turun menjadi manusia, tapi firman Allah yang di surga tetap ada. Karena apa? Firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lu kok bisa? Karena Allah itu bukan bakpao, Allah itu bukan benda, Allah itu bukan manusia yang terikat ruang dan waktu. Allah itu adalah roh, dia bisa hadir di segala tempat. Gampang saja jawabannya. Ketika Arius mengatakan bahwa firman itu diciptakan, tidak mungkin firman itu diciptakan. Maka di akhir diktum Konsili Nisia itu, dan kami percaya pada Roh Kudus, titik. Belum dijelaskan Roh Kudus itu dari mana, hubungannya dengan Bapa atau wujud Allah seperti apa, hubungannya dengan firman atau putra Allah seperti apa. Aku percaya kepada Roh Kudus, titik. Dan kepada orang yang berkata, pernah ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada, atau diciptakan dari ketiadaan, diciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau dia memiliki hakikat lain dari wujud Allah, atau dia bisa rusak, atau bisa berubah, bisa bergeser. Maka terhadap ajaran yang demikian, gereja yang satu, yang kudus dan yang apostolik mentahrim atau menyatakan semuanya adalah sesat. Itu tahun 325. Jadi jauh sebelum ilmu kalam Islam itu muncul. Nah, akhirnya dalil bahwa firman Allah tidak diciptakan itu kemudian digemakan kembali oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya Imam Asy'ari ketika menghadapi aliran Mu'tazilah yang seperti Arius menyangkal firman Allah itu tidak kekal karena firman Allah itu ciptaan, Quran itu ciptaan. Maka kemudian ada ungkapan, man khola innal Quran makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu maksudnya bukan kertasnya itu nggak diciptakan, bukan wujud fisiknya nggak diciptakan, karena jelas wujud fisik Quran yang bisa rusak, yang bisa terbakar, yang bisa robek itu bukan hakikatnya. Tapi hakikatnya firman Allah yang terkandung di dalamnya tidak bisa rusak, tidak bisa bergeser, kira-kira seperti itu. Penegasan ini mirip satu sama lain, tapi tentu ada bedanya. Nah, inilah Asy'ari. Kemudian Asy'ari punya pandangan beda dengan Mu'tazilah. Allah itu melihat dengan matanya, tapi tanpa boleh bertanya bagaimana matanya. Allah itu mendengar dengan telinganya, tapi tidak boleh bertanya bagaimana telinganya. Bila kaif wala tasbih, kita hanya tidak boleh bertanya, kita hanya mengagungkannya, mentransendensikannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian disusul kemudian oleh ulama berikutnya yang bernama Al-Maturidi. Al-Maturidilah kemudian yang merumuskan dalil as-sifatul laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak beda dengan zatnya. Tidak sama artinya apa? Berbeda. Tapi juga tidak beda. Tidak beda artinya apa? Sama. Berarti antara sifat Allah dengan Allah itu tidak sama, tapi juga tidak beda. Jadi artinya tidak sama artinya beda, tidak beda artinya sama. Ya, bicara tentang Tuhan memang selalu bulat. Lah kalau sudah bulat itu kenapa kok nyerang yang lain? Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lu Kristen tuh membingungkan. Ya sama bingungnya juga. Sifat tidak sama dengan Allah tapi tidak beda dengan Allah, kan itu kan? Memang antara Kristen dan Islam itu kalau sama-sama jujur sebetulnya bisa saling paham. Kristen itu kenapa rumit? Karena diajarkan maka rumit. Kalau Islam nggak rumit kan, nggak pernah diajarkan.
Syahadat Islam itu kan cuma dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah lain selain Allah, dan sesungguhnya adalah Muhammad adalah utusan Allah. Titik, sudah. Islam langsung kalau begitu ngomong begitu. Tidak dijelaskan bagaimana antara Allah maha melihat dengan apanya. Allah menciptakan dengan dua tangan, apa tangannya Allah sama dengan tangannya Petro, klawe-klawe begini kan nggak sama. Itu pun sampai sekarang menimbulkan perdebatan yang sengit. Berita yang paling akhir adalah ketika penerbitan Al-Quran oleh Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia itu menuduh Departemen Agama telah melakukan sekian ribu kesalahan penerjemahan Quran yang menyebabkan umat Islam Indonesia menjadi teroris. Yang disalahkan katanya Departemen Agama. Nah, padahal sebenarnya yang teroris ya Majelis Mujahidin itu, bukan Departemen Agama kan. Tetapi saya berpikir apa hubungannya kok sampai Departemen Agama disalahkan. Karena apa? Departemen Agama khususnya pada penerjemahan pertama zamannya Pak Mukti Ali itu menerjemahkan ayat-ayat tangan Allah, mata Allah, wajah Allah itu apa adanya, karena menganut aliran Asy'ari tadi. Setelah Imam Asy'ari, Al-Maturidi, setelah Maturidi Ibnu Hambal, dia diadili oleh pengadilan pada zamannya dinasti Umayyah. Ibnu Hambal ditanya, apakah kamu percaya bahwa Allah punya tangan? Ya, saya percaya. Kenapa? Karena Quran berkata Allah punya tangan. Tapi kami tidak boleh bertanya bagaimana tangannya. Takon tok dosa. Apakah kamu percaya Allah punya mata? Ya, saya percaya Allah punya mata. Tapi kami tidak boleh bertanya bagaimana matanya. Artinya matanya Allah tidak sama dengan matamu. Kira-kira seperti itu. Kamu percaya bahwa Allah itu menciptakan dengan kedua tangannya? Ya, saya percaya. Tapi kami tidak boleh bagaimana tangannya. Ayat-ayat ini disebut ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Oleh Departemen Agama edisi pertama dibiarkan saja, yadallaha fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ditulis saja tangan Allah di atas mereka. Nah, begitu Al-Quran ini disponsori oleh Arab Saudi, sejak muncul edisi yang laks itu dibiayai oleh Arab Saudi, semua hasil penerjemahan para ulama Indonesia yang menerjemahkan tangan Allah diterjemahkan dengan tangan apa adanya, dirubah oleh pemerintah Arab Saudi yang menjadi tim penerjemahan Quran yang terbaru. Jadi kata yadallah tidak boleh diterjemahkan tangan Allah, tapi harus Allah menolong atas mereka. Jadi tangan Allah artinya Allah maha menolong, mata Allah artinya Allah maha melihat, kira-kira seperti itu. Wajah Allah artinya hakikat atau zat Allah ada di segala tempat. Jadi tidak boleh dikatakan wajah Allah seperti wajah kita, tangan Allah seperti tangan kita, seperti itu. Majelis Mujahidin lebih ekstrim lagi dari pemerintah Arab Saudi, dikatakan bahwa ulama-ulama Indonesia itu sesat karena mereka mengartikan tangan kok seperti tangannya manusia, itu akan menunjuk kepada aliran mujassimah di mana Allah diserupakan dengan makhluknya. Sampai hari ini perdebatan itu tidak tuntas. Jadi kalau Anda sempat silakan beli buku terjemahan Al-Quran versi Majelis Mujahidin Indonesia. Kalau nggak ada di toko buku, Anda bisa pesan langsung kepada pengurus pusatnya di Jakarta. Tapi tolong juga Anda pelajari Quran sebelum diterjemahkan ulang. Anda cari Quran terjemahan Saudi. Jadi artinya apa? Ini dalam Islam pun menjadi masalah yang rumit, serumit Tritunggal juga gitu loh. Jadi kalau Tritunggal itu rumit karena diajarkan. Seumpama kita tidak mengajarkan ya tidak rumit lah. Pokoknya percaya bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa, sesuai dengan sabda Yesus, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, kan titik kan.
Tidak sulit ketika Anda bergereja di Pantekosta, nggak terlalu sulit dengan bergereja di Protestan atau di Katolik, karena pengakuan imannya kan sempit sekali. Aduh, percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya, haleluya, tepuk tangan dengan pulang, selesai itu. Terus ditakoni kan bingung, apa hubungannya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan? Tapi kalau di Protestan agak sulit sedikit karena ada pengakuan iman panjang. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Kalau pengakuan iman rasuli nggak ada sulitnya karena itu sederhana. Tapi kalau pengakuan iman panjang, anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun dari surga, dilahirkan oleh dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, dan seterusnya kan sulit. Dan percaya kepada Roh Kudus, wa birrohil kudus ar-robul muhyi, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa. Sama gereja Katolik ditambahi dan Putra, lebih rumit lagi. Tritunggalnya rumit karena diajarkan. Kalau di Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Islam kan nggak diajarkan. Di Pantekosta juga nggak diajarkan, makanya nggak terlalu rumit gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau Anda tidak mau rumit, ya gereja Pantekosta sajalah. Tapi kalau nanti tiba-tiba Anda bingung kemudian mualaf, ya semploen dewe lek mau mualaf. Artinya apa? Iman itu membutuhkan penjelasan. Kalau iman tidak membutuhkan penjelasan, maka kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita yakini. Apa prestasinya kalau kita pokoknya aku iki, gitu, dikatakan wis pokoknya agama di sisi Allah yang terbaik itu adalah Islam. Kan biasanya kan teman-teman muslim gitu. Terus tak takoni, kamu percaya agama paling baik itu Islam? Iya Pak. Lah kowe ora ro sing liyane kok luwih apik dhewe, kon ndiruh mulai paling apik. Iya toh? Nggak bisa yang begitu. Nah ini, saudara-saudara, saya mencoba untuk membuat bagan ini, ya. Ini cuma satu lembar, ini sebetulnya sudah mengandung perbandingan antara ilmu kalam Islam yang saya garis bawahi, khususnya adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Sebab yang lain pun juga mengaku Sunni, kan gitu kan. Tapi antara Sunninya Arab Saudi yang dukung Muhammadiyah dengan Sunninya NU berbeda. Bukan hanya kalau pas ke partai aja berbeda, teologinya juga berbeda, ya kan. Kalau politiknya Pak Akil mengatakan tidak perlu ada koalisi partai-partai Islam supaya merapat ke nasionalis. Tapi kalau Din Samsudin, partai Islam harus bersatu, kan gitu ya. Itu dinamika. Belum lagi kalau masalah teologi, soal talqin mayit, tahlil boleh apa enggak, Muhammadiyah enggak boleh, NU itu bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah itu jelek. Kalau bid'ah hasanah itu baik. Katanya orang NU, semua yang menambah-nambahi di dalam sunnahku adalah dolalah, sesat, katanya gitu kan. Tapi katanya orang NU, dan zaman Nabi kan nggak ada radio, kenapa kamu mendengar radio? Apa itu bid'ah? Zaman Nabi nggak ada sinetron, kenapa kamu nonton sinetron? Itu bid'ah kan itu. Padahal kalau Muhammad kullu bid'atin dolalah, setiap yang menambah-nambahi dalam sunnahku adalah bid'ah. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang serumit itu saya bayangkan supaya Anda siap-siap untuk menerima kerumitan. Nah, karena apa? Lebih baik rumit di awal ketimbang kita tidak ngerti apa-apa, kan itu kan. Rumit, kalau saya kasih rumus Anda, kalau Anda pas membaca buku dan mumet, minum kopi sebentar. Setelah itu baca lagi. Nanti mumet lagi, minum kopi lagi, tapi jangan sampai 27 kali. Kalau sampai 27 kali, Anda insya Allah jadi Mbah Surip, ya kan. Jadi minum kopi sewajarnya saja. Makanya saya dibawakan kopi sama Pak Yohanes. Gak suka minum kopi, ya. Sekarang gini, perbandingan 20 sifat ini kan sebetulnya bukan Asy'ari yang merumuskan ini. Ini ulama-ulama kemudian, bukan hanya Asy'ari. Kalau Anda baca di kitab-kitab pesantren itu ada Aqidatul Awam misalnya, akidah orang awam itu di sini ada. Terus kemudian tulisannya Imam Al-Ghazali Qawaidul Aqaid itu 20 sifat ini ada, tapi tidak semuanya dari Asy'ari dan dari Al-Maturidi.
Sistematikanya pun sebetulnya mirip sekali dengan sistematika filsafat skolastik sebetulnya ini. Nah, tetapi coba kita lihat tentang bagaimana eksistensi Tuhan. Bung Karno dalam bukunya, dalam pidatonya ketika dia beri gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah, judulnya Tauhid adalah Jiwaku. Di tengah-tengah Bung Karno diberikan gelar ilmu tauhid adalah jiwaku. Bung Karno tidak banyak mengutip ayat Al-Quran, tapi yang banyak dikutip adalah Bhagavad Gita. Itu karena Bung Karno memang tidak banyak menguasai Quran, yang dikuasai cerita wayang, khususnya Bhagavad Gita. Coba Anda cari bukunya. Kalau tidak sempat cari buku itu, nanti baca buku saya, Religi Bung Karno. Sayangnya pas saya tidak membawa. Bung Karno dengan tanpa tedeng aling-aling mengatakan, saya tidak bisa menerima kalau Tuhan hanya dibatasi dengan 20 sifat saja. 20 sifat dalam ilmu kalam. Jadi ada 20 sifat, 99 nama-nama yang indah. 99 itu bukan sifat, tetapi Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Sifat 20 itu lahir daripada ulama-ulama yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali dan seterusnya, lalu disistematikan seperti ini. Kenapa Bung Karno mengatakan saya percaya Tuhan tidak hanya punya 99 nama yang indah dan 20 sifat? Karena Bung Karno dipengaruhi oleh agama Hindu, 1000 nama Tuhan. Jadi bukannya 99, 1000 kalau di Hindu itu. Makanya Bung Karno banyak sekali menerima filsafat timur itu. Tetapi coba kita pahami bagaimana para ulama merumuskan. Dan kalau perumusan ini kita terima, sebetulnya mestinya tidak sulit memahami iman Kristen. Jadi gini, pertama, dari sifat 20 itu ada satu sifat yang dinamakan sifat dzatiyah atau sifat nafsiyah. Apa artinya zat, apa artinya sifat? Dalam zat apa artinya dzatiyah, nafsiyah misalnya. Zat itu jangan Anda samakan dengan zat ilmu fisika, zat padat, zat cair. Jangan seperti itu karena Pak Suradi dulu tidak pernah belajar ilmu kalam, makanya ngawur pikirannya. Dia itu mau membela kekristenan, menyalahpahami Islam. Dari disalahpahami ganti menyalahpahami Islam, itu saya kira juga tidak fair. Orang Pak Suradi mengatakan, coba kalau Allah bagi iman Kristen itu kan roh, dia hadir di mana-mana. Kalau Allah dalam Islam itu kan zat. Lah zat itu kan ada 3, zat syair, zat padat. Bukan seperti itulah. Maknanya bukan seperti itu. Dia lupa bahwa kata zat dalam ilmu kalam itu sudah dipakai oleh teolog-teolog Kristen Arab sebelum munculnya Asy'ari, sebelum munculnya Al-Maturidi, sebelum munculnya Imam Al-Ghazali. Itu sudah dipakai oleh tulisannya Theodor Abu Qura, itu muridnya Yohanes Damaskus. Kemudian sudah dipakai oleh Abdul Masih Al-Kindi sekitar tahun 800 Masehi. Imam Asy'ari hidup kira-kira abad 9-10, tahun 900 sekian sampai tahun 1000 berapa itu Imam Asy'ari. Al-Ghazali meninggal tahun 1111, 111 gampang dihafal, abad 11, ya kan? Abad ke-8 ke-9 teolog-teolog Kristen Arab sudah bicara tentang zat dan sifat. Zat itu artinya substansi. Zat itu misalnya gini ya, kalau di dalam bahasa Arab penggunaannya ya, dia sendiri, huwa datuhu, himself. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab huwa datuhu atau huwa nafsuhu, dia sendiri, self. Itu adalah dat. Jadi bukan dat dalam ilmu fisika, cair padat, itu bukan itu maksudnya. Nah kemudian sifat yang ada mutlak pada diri Tuhan, yaitu dia ada, al-wujud. Jadi 20 sifat itu ditempatkan, yang pertama wujud, artinya Allah itu ada. Lalu dijelaskan sifat keberadaan, yaitu sifat nafsiyah
atau sifat dzatiyah, yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal apabila Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Atau bisa juga dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat ini. Hanya satu, yaitu wujud. Wujud itu ada, bukan mawujud. Kalau mawujud itu ya ini kebendaan ini. Kadang-kadang karena orang Kristen itu kan agak tidak akrab dengan bahasa Arab tuh. Saya pernah ngomong tentang ilmu kalam, disalahpahami seorang pendeta. Pak Bambang mengartikan Tuhan itu wujud. Lah semua wujud itu kan eksisten bahasa Inggris, bukan mawujud seperti watu, kayu itu mawujud. Mawujud itu berada secara fisik. Kalau wujud itu hanya keberadaan itu sendiri. Nah, wujudnya manusia kelihatan fisiknya, punya mata, punya hidung, punya tangan, tangannya pun terbatas, ya kan? Makanya ada ungkapan maksud hati memeluk gunung, tetapi apa daya hanya bisa memeluk kursi, kan gitu kan? Itulah artinya apa? Ini keterbatasan wujud manusia. Kalau Allah wujudnya bukan fisik, non fisik. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Allah itu roh. Coba gambarin roh kan nggak bisa. Ya kan, seperti anak Papua diajari gurunya, suruh gambar. Gambar apa? Ya terserah, gambar apa? Gambar apa namanya buaya. Dia nggak ngerti gambar buaya. Kemudian gurunya datang, loh si Obed mana buayanya? Karena gurunya datang dicoret-coret ini. Mana buayanya? Tadi ada bu, tapi karena ibu datang dia takut buayanya lari, ini bekasnya. Apa itu pengertiannya apa? Kelihatan, apapun kelihatan. Kadal, buaya, tekek itu kan kelihatan. Manusia, tapi Allah itu tidak kelihatan, tapi ada. Karena itu adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Pertama apa? Ini sedikit ilmu filsafat. Adanya Allah itu ada absence, ada dengan sendirinya. Tetapi kalau manusia, dinosaurus, kadal, tekek, cecak, itu manusia yang itu namanya ada abs alio, ada karena diadakan oleh Sang Maha Pengada. Ini baru satu seri ngomong ada ini, ya kan? Memang semua ini kan lahir dari permenungan filsafati. Jadi sebetulnya adanya Allah itu berbeda dengan adanya makhluknya. Kemudian muncullah sifat salbiyah. Ini saya bercerita tentang ilmu kalam Islam dulu, nanti kita bandingkan dengan iman Kristen. Maksudnya sifat salbiyah itu sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Tuhan, atau sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ini ada 5. Satu apa? Kidam. Kidam artinya terdahulu, tidak punya awal. Kemudian yang kedua bakhok, kekal, tidak punya akhir, tidak berkesudahan. Keempat mukhalafatulil khawadis, berbeda dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Kelima qiyammuhu bin nafsih, berdiri sendiri. Allah itu kan berdiri sendiri, dia tanpa tergantung dengan yang lain. Makanya kalau kadang-kadang orang Kristen karena pemahamannya itu kan terlalu letterlah gitu kan, makanya kadang-kadang kenapa firman Allah menjadi manusia? Ibarat kita dengan ciptaan yang lebih rendah. Kalau kita ingin tahu bahasa semut, kita harus jadi seperti semut. Begitu juga Tuhan. Karena manusia tidak bisa menangkap bahasa Tuhan, maka Tuhan harus menjadi manusia. Terus saya tanya, yang mengharuskan Tuhan siapa? Ya tidak ada pak lo. Kok harus? Berarti itu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan kalau kamu mengharuskan Tuhan jadi manusia. Lo itu kan terserah Tuhan. Tidak ada kata harus untuk Tuhan. Harus itu untuk kita. Harus itu kata-kata guru kepada muridnya, harus itu kata-kata suami pada istrinya, harus itu kata-kata ibu pada anak-anaknya, harus itu kata pemimpin kepada yang dipimpinnya. Tapi kalau mengatakan Tuhan harus jadi semut, yang mengharuskan siapa? Wong Tuhan kok diharuskan? Nah ini bahasa sehari-hari itu kadang-kadang tidak kita sadari, itu membatasi Tuhan.
Jadi karena Tuhan sendiri punya inisiatif firman-Nya menjadi manusia, itu karena kedaulatannya, bukan kita yang mengharuskan, kan gitu. Kemudian terakhir adalah esa. Kalau manusia tadi berdiri dengan yang lain, qiyamuhu bi ghairihi, itu manusia. Dia berdiri karena yang lain. Aristoteles mengatakan manusia soon politikon, manusia membutuhkan orang lain. Karena apa? Manusia itu adalah qiyamuhu bi ghairihi. Tapi kalau Allah qiyamuhu bi nafsi, dia berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain. Yang terakhir wahdaniyah, serba esa. Perhatikan, semua sifat ini tidak menjelaskan apa hubungannya dengan wujud, tetapi dia hanya mendeskripsikan wujud. Nanti bandingkan dengan Tritunggal. Tritunggal itu bukan sekedar mendeskripsikan Allah, tetapi menjelaskan siapa Allah dan hubungan-hubungannya dengan sifat-sifat tadi, bahkan hubungan-hubungannya dengan ciptaannya. Nanti kan kita lihat. Kemudian setelah sifat salbiyah, yaitu sifat yang mesti ada dan tidak mungkin tidak ada pada Allah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatulil khawadis, qiyamuhu binafsi, wadaniyah. Kalau di pesantren dinyanyikan mukhalafatulil kawadisi, qiyamuhu binafsi, itu dihafalkan sama saudara muslim supaya mereka selalu ingat bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi, tidak tergantung dengan yang lain, dia berdiri sendiri, bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Maka kalau dikatakan Allah itu yadullah, tangan Allah, jangan kamu bayangkan sama dengan tanganmu. Kira-kira seperti itu kalau ajaran Asy'ari. Kemudian setelah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya sifat yang diwajibkan pada zat Allah, suatu hukum dan sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat ini terdiri dari 7, yaitu kudrat, kuasa, kemudian irodat, kehendak, kemudian ke-9 ilmu atau pengetahuan, kemudian ke-10 hayat atau hidup, ke-11 sama atau mendengar, sifat ke-12 basar atau melihat, dan sifat ke-13 kalam atau berfirman. Ini sekali lagi yang disebutkan kudrat, irodat, ilmu ini adalah juga deskripsi tentang apa yang diperbuat oleh Allah, potensi ilahi, energia ilahi, yaitu kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya sifat yang ke-14 dan sifat yang ke-20 ini hanya mendeskripsikan sifat nomor 7 sampai sifat nomor 13. Misalnya kudrat, ka'unnuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kemudian irodat, ka'unnuhu muridan, keadaannya berkehendak. Kemudian ilmu, ka'unnuhu aliman, keadaannya berpengetahuan. Kemudian hayat, ka'unnuhu hayyan, keadaannya hidup. Kemudian sama, mendengar, ka'unnuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kemudian basar, melihat, ka'unnuhu basiran, keadaannya melihat. Dan terakhir kalam, berfirman, ka'unnuhu mutakaliman, keadaannya berfirman. Jadi ini tidak menambahkan sesuatu apapun, tapi konsekuensi logis. Karena Allah itu kodrat, kuasa, maka keadaannya berkuasa, bukan keadaannya berdaya, tidak berdaya. Karena Allah itu punya irodat, sifatnya berkehendak, maka unnuhu muridan, keadaannya berkehendak, bukan keadaannya mesti dipaksa oleh orang lain. Seperti dikatakan tadi, Allah harus jadi manusia. Siapa yang mengharuskan Allah jadi manusia? Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah, kan? Seperti itu. Nah, bagaimana perbandingannya dengan iman Kristen sekarang? Pernah Pak Hamka bertanya sama Pak Hamran Amri ketika dalam sebuah dialog. Pak Hamran Amri ditanya, jadi menurut Anda, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan berarti Tuhan tiga? Loh, tidak.
Apa artinya Bapa? Ini sayangnya kurang pas jawabannya Pak Amran. Dia mengatakan, kudrat kuasa mencipta. Putra itu kudrat kuasa berfirman. Roh Kudus kuasa ayat. Ditanya sama Pak Rasidi, kenapa hanya 3 kalau memang seperti itu? Nah ini saudara-saudara, kenapa hanya 3? Islam 20 aja kurang, masih bersaing dengan Hindu 1000, kenapa hanya 3? Berarti yang paling sempurna Hindu, di bawah Hindu Islam, khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah, setelah itu Kristen, kan gitu kan? Karena cuma 3. Islam 20, 99, Hindu 1000, ndak main-main. Mbuh sing ditulis apa pokoknya 1000, ya kan? Apa seperti itu? Tidak. Kita harus menjelaskan bahwa kenapa Pak Hamba Nabi penjelasannya seperti itu? Karena beliau hanya belajar Islam, tidak pernah belajar Bapak Gereja Purba. Itu kelemahannya. Maka saya harus katakan, sekarang waktunya kita menggali sejarah Gereja Purba. Jangan puas dengan gerakan Pentakosta abad 20. Kita kehilangan 19 abad sejarah kekristenan. Jangan hanya puas dengan reformasi Protestan. Kita akan kehilangan selama 14 abad pertama kekristenan. Jangan puas hanya gereja ritus Latin. Kita akan kehilangan 10 abad 1000 tahun pertama kekristenan. Maka kita harus belajar kekristenan dari para rasul, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, konsili-konsili sampai zaman sekarang. Kan lengkap saudara-saudara. Begitu menghadapi gerakan-gerakan yang aneh, jawabannya mudah sekali. Tidak perlu harus cari referensi ke sana kemari. Referensinya pun dari Google, kadang-kadang tidak lengkap. Tapi kita sudah sok tahu, merasa yang paling hebat kan? Itu sering kali terjadi. Siapa yang melupakan sejarah, dia sakit ingatan. Kan gitu kan dalilnya, ingat. Siapa yang melupakan sejarah, sakit ingatan. Nah saudara-saudara, kata dat dan sifat dipakai oleh bapak-bapak gereja ketika ungkapan-ungkapan Yunani, ungkapan Latin, ungkapan Aramaik diarabkan. Satu contoh misalnya, kata dat artinya self tadi, himself, huwa datuhu. Kata dat dalam pengertian kedirian yang paling pokok, yaitu hakikat. Segala sesuatu itu kan puncaknya paling dalam itu kan hakikat, ya kan? Hakikat Allah itu diambil dari bahasa Yunani ousia, bukan usia bahasa Indonesia, ousia. Mia ousia tres hipostasis, satu ousia, satu dat yang dideskripsikan dalam 3 hipostasis. Ini pertama kali dalam bahasa Yunani. Lalu Tertullianus abad ketiga, dia merumuskan dalam bahasa Latin una substansia, satu substansi yang dideskripsikan dalam 3 persona. Ini abad ketiga, abad keempat. Abad pertama sudah ada kata ousia, tapi maknanya belum terlalu metafisik. Kemudian kata Yunani dan kata Latin ousia itu adalah substance, kemudian persona, hipostasis itu person bahasa Inggris, personality, ya kan? Kemudian kata Aram gnoma itu menjadi bahasa Arab uknum, jamaknya akonim. Ini yang kemudian masuk jadi bahasa Indonesia oknum. Tapi kata oknum yang dipakai untuk Tritunggal itu sekarang sudah rusak. Siapa yang merusak? Sigmund Freud yang rusak ini. Jadi dulu kata oknum, gnoma, hipostasis itu artinya adalah seperti metaphysical personality. Personality, kepribadian secara metafisik. Apa metafisik? Meta di sebalik fisik yang kelihatan. Misalnya metafisik ya, Tuhan ada, manusia ada. Adanya manusia ini ada fisik, adanya Tuhan ini metafisik. Kita manusia,
Michael manusia, Madeprono. Gitu? Nah, enggak tahu kan? Dia enggak tahu kalau tak ini nah ini kapan lagi bisa ini ya? Gitu? Enggak tahu kan? Kira-kira berlaku untuk Tuhan apa enggak ini? Tidak, karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah person secara metafisik. Misalnya, kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, alamatnya mana surga itu? Ayo sekarang, di mana alamatnya surga? Anda mesti ke atas begini, Bapa kami yang ada di surga. Ini posisi ibadah begini dalam bahasa Ibrani namanya yadah, mengadahkan tangan, ya kan? Apa ya Tuhan itu ada di sana? Tuhan ada di atas, Pak. Sebelum ditemukan pesawat terbang, orang membayangkan mungkin di balik awan ada Tuhan, ya kan? Begitu sekarang kita naik pesawat, pesawatnya menerobos awan, loh kok awannya ada di bawah pesawat? Di mana Tuhan itu? Tinggi itu maksudnya bukan arah, tapi batas mata keterbatasan kita. Itulah yang disebut surga. Surga itu bukan di sana atau di sini. Kenapa kalau begitu Tuhan Yesus kok naik ke surga digambarkan naik ke atas? Ini secara usil ditanyakan oleh Maurits Bucaille. Tuhannya orang Kristen terikat dengan ruang. Karena apa? Ketika Yesus naik ke atas ke surga digambarkan Yesus mumbul ke atas. Ya kan? Terus saya jawab, untuk menggambarkan pergi ke surga yang paling tepat apa? Coba adegan kalau arah, Anda batasi dengan arah atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Pertama saya katakan, maka berangkatlah Yesus ke surga menuju ke sebelah barat naik perahu, apa seperti itu? Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah selatan. Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah timur. Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah utara. Nggak cocok semua. Maka pergilah Yesus ambles bumi seperti Raden Ontorjo, juga tidak cocok. Satu-satunya yang dilihat para murid secara fisik, Yesus naik ke atas. Jadi gambaran ini gambaran keterbatasan mata para murid, bukan gambaran tentang hakikat bagaimana surga itu sebenarnya. Gitu loh cara berpikirnya. Kalau Anda mengatakan misalnya, bagaimana apa itu kita bisa menggambarkan Tuhan yang metafisik dan yang fisik? Kalau metafisik, Pak Bambang, sudah sampai mana? Sudah sampai Porong, ini macet saya. Berapa jam lagi akan tiba di apa namanya ini? Royal Plaza. Oh ya mungkin setengah jam lagi. Dihitung 1 menit 2 menit. Apa ini berlaku untuk Tuhan? Bapa kami yang ada di surga, benarkah engkau sekarang masih di surga sedang audiens oleh malaikat-malaikatmu yang kudus? Ataukah sesuai dengan firman-Mu engkau berada di bait Allah yang kudus di Yerusalem? Lihatlah Bapa, kami sudah kumpul di Royal Plaza ini 200 orang, lebih daripada syarat minimum kehadiran-Mu. 2-3 orang berkumpul aku hadir. Berapa jam lagi engkau akan datang ke Royal Plaza? Dijemput di mana Tuhan? Ini kan orang yang mencelek otaknya yang bertanya seperti ini. Benar apa tidak? Inilah metafisika. Jadi kalau saksi Yehova menanyakan, loh Pak, firman itu bersama-sama dengan Allah diumpamakan. Kalau Matius bersama-sama dengan Yohanes, apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah sekarang saya mau tanya, firman bersama-sama dengan Allah, bandingkan dengan Matius bersama-sama dengan Yohanes. Yohanes bukan Matius. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah, kalau jawabannya orang yang tidak pinter, mestinya ya bukan Allah sama dengan Matius, bukan Yohanes. Ya itu kan ndasmu. Yohanes dengan Matius bersama-sama tidak mungkin. Yohanes adalah Matius karena apa? Ndasnya Matius, ndasnya Yohanes, ndasnya sampean. Itu kan terpisah satu sama lain. Lah kalau Tuhan, masa Tuhan waktu kami berdoa kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, maaf ya Tuhan, karena waktu itu engkau sedang menghadap ke Betani, maka GBI di sini tidak kebagian. Itu orang yang otaknya kurang waras, saudara-saudara. Bagaimana cara menggambarkan Tuhan? Nah, saudara-saudara, sekarang saya lihat itu yang digambarkan dalam kata persona atau kata hipostasis.
Kemudian hari, nanti bulan depan saya jelaskan kata-kata dat, kata-kata sifat, kata-kata ausia, hipostasis, person, konoma, uknum, saya jelaskan supaya tidak mudah dikatakan Tuhanmu satu apa tiga? Satu Pak, Allah kita esa. Tetapi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana engkau menjawab itu? Ya Pak, memang satu Tuhan itu, tapi oknumnya ada tiga. Oknum Allah Bapa, oknum Allah Anak, oknum Allah Roh Kudus. Terus yang mendengar ini sering saya ilustrasikan di khotbah-khotbah saya. Pada saat yang bersamaan dia membaca Jawa Pos, Roy Martin bersama dua oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Oknumnya Roy Martin kan nggak sama dengan oknumnya Bapak. Karena apa? Sigmund Freud ketika menteorikan psikoanalisisnya itu, oknum itu adalah pusat kesadaran secara psikologis yang terpisah dengan pusat kesadaran yang lain. Maka ketika saya dituduh Pak Bambang itu tidak percaya dengan Trinitas, sebetulnya saya itu ya pegel, saudara-saudara. Bisa angel-angel gitu, itu nggak terlalu jadi rujukan. Kan yang paling jadi rujukan itu kan pendeta-pendeta mimbar itu kan, karena belajarnya gampang, modalnya tidak banyak. Alkitab dengan indeks. Kalau modal saya kan banyak, harus beli buku literatur sama yang nggak ada di Indonesia kan. Tapi ya itulah dunia, memang karena 90% tidak mikir, yang mikir hanya 10%, kan gitu kan. Ya saya sadar itu pilihan, tapi mbok ya kalau nggak tahu jangan macam-macam. Dia tidak percaya dengan Tritunggal, makanya tidak pernah menggunakan kata oknum. Yondasmu itu kalau saya ngomong oknum di pesantrennya ditolak saya. Bukan karena ditolak ini saja saya tidak mau menggunakan kata itu. Kata itu sudah berubah, Anda tidak bisa membaca perubahannya. Pertama itu. Kedua, Bapak gereja sendiri ketika menggunakan kata itu maksudnya tidak sama dengan maksudmu, itu loh. Maka orang hanya menghafalkan kata una substantia tres persona, satu ousia dari tiga person, tiga oknum. Terusannya nggak dibaca. Bagaimana terusannya? Diskresi non separati. Dia dibedakan tapi tidak dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Lah kenapa kamu memisahkan? Terbukti Pak di Injil jelas. Injil mana? Waktu dibaptis. Nah ini kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atasnya. Suara Allah dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul itu Tritunggal, tapi itu Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal ontologis, Tritunggal dalam zat Allah. Karena apa? Yesus yang ada di situ memang cerminan dari firman yang menjadi manusia, yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan dibaptis. Betul. Tetapi wujud inkarnasi firman itu tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, firman Allah yang adalah Allah, itu satu dengan Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan terpisah dari Allah. Makanya dia berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Makanya dia berdoa, Bapakku lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Roh Kudus itu tidak sama dengan burung merpati, sekalipun dikatakan Roh Kudus berbentuk burung merpati. Itu wujud teofani penampakan ilahi. Bukan berarti setiap ada merpati Anda langsung bawa itu kita nembak Roh Kudus, kan nggak bisa begitu, karena itu bukan Roh Kudus dalam hakikatnya, tapi perwujudan teofani Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya bentuk burung merpati, perwujudannya dalam bentuk lidah api. Aneh ya gereja Pentakosta, khususnya GPDI, lambangnya Alkitab, di atasnya ada api. Kok nggak terbakar Alkitabnya? Sakti sekali Alkitabnya. Kan bukan itu maksudnya kalau Anda terima harafiah. Itu api Roh Kudus Pak. Jadi bakarnya bakar jiwa, bakar semangat, bakar hidup kita, bukan bakar kertas Pak, Roh Kudus itu. Jadi itu Tritunggal dalam penampakan ilahi, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal dalam hakikat Allah, gitu loh. Maka ketika orang mengatakan, loh Yesus itu Tuhan, ya, tapi kenapa dia mati? Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, seperti Quran rusak. Bukan firman Allah itu rusak, yang rusak adalah kertasnya, gitu loh. Jadi kalau gitu Anda kuasai tuntas, saudara-saudara.
Tidak ada itu yang bisa mengumbang-ambingkan kita, tidak ada. Karena itu memang ajaran Bapak Gereja, bukan ajarannya orang per orang. Nah, semua deskripsi selanjutnya dari teks ini Anda bisa lihat. Misalnya dalam ilmu kalam Islam dikatakan Allah itu kidam, terdahulu. Apa perbedaannya kekal yang dikekalkan dengan kekal yang tak berpermulaan? Nah, sekarang pertanyaannya, surga itu kekal apa tidak? Kekal kan? Apa artinya kekal? Tidak berkesudahan. Tapi surga diawali oleh waktu apa tidak? Diawali oleh waktu. Tuhan menciptakan surga diawali oleh waktu. Bidadari surga, ini pandangan Islam ini. Kekal apa tidak? Kekal, karena diciptakan untuk seterusnya, keperawanannya abadi. Diciptakan untuk seterusnya, untuk ahli-ahli surga yang beriman, termasuk Amrosi, disebut oleh bidadari surga itu. Gitu. Tapi kalau teks-teks ini nggak bisa dipahami secara harafiah, banyak ulama Islam yang menolak, bukan seperti itu gambarannya. Tapi kan ada aliran Islam yang harafiah seperti itu kan. Misalnya bidadari surga diciptakan, ini bukan saya bicara Alkitab, ini contoh Quran ya. Diciptakan, tetapi untuk kekekalan, berarti dia tidak mati, tetapi diawali oleh waktu. Nah sekarang, roh diciptakan apa tidak? Diciptakan, tapi kekal apa tidak? Kekal, dia kekal tapi diciptakan. Inilah artinya diawali oleh waktu tapi tidak terbatas. Karena apa? Dia makhluk roh. Roh-roh itu loh, termasuk setan, malaikat itu kan makhluk roh. Tapi kalau Yesus Kristus bukan makhluk roh. Kenapa? Karena firman Allah. Firman Allah itu kekal apa tidak? Kekal. Seperti surga kekal, seperti singgasana Allah kekal, seperti akhirat kekal, seperti surga kekal. Tapi surga, akhirat, singgasana ilahi diawali oleh waktu. Pertanyaannya, apakah firman diawali oleh waktu? Tidak. Karena apa? Firman yang menciptakan waktu, firman yang menciptakan keberadaan. Maka wa yomer Elohim yehiur wa yehiur, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman tidak mungkin diciptakan. Maka firman itu azali, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Sifat ini hanya ada pada sifat Allah, akan oleh Tuhan. Tetapi firman kekal itu sendiri. Karena apa? Dia tidak diawali oleh waktu. Terus kemudian semua teks ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, yang esa, amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Berarti seluruh pengakuan yang disebutkan dalam ilmu kalam Islam sama diakui oleh iman Kristen. Tuhan itu roh, Allah itu esa, kekal, tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Loh, kok kita lihat Yesus, Pak? Yang dilihat itu wujud penjelmaan Sang Firman. Firman itu Allah, sebagai firman dia adalah Allah, tapi kemanusiaan Yesus bisa mati. Makanya dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah itu roh, artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah itu terdahulu dan terkemudian, tidak ada yang menyerupai dia. Ani rison wa ani akhiron, umi bal'ati ain Elohim. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarkanlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan seterusnya. Artinya Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya. Mukolafatulil khawadis. Ingatlah dari hal-hal yang dahulu dan sejak kekekalan, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Bukankah ini persis sama dengan dalil walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun, sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah sekarang wujud jelas. Kalau di dalam Islam hanya dijelaskan wujud Allah, berbeda dengan wujud ciptaannya. Mukolafatulil khawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, gitu kan. Tapi apa hubungan wujud itu dengan yang menyebabkan Allah mencipta? Apa hubungannya wujud itu dengan yang menyebabkan Allah memberi hidup atau Allah sumber hidup?
Itulah yang dijelaskan dalam Trinitas. Bukan. Kan kodrat kuasa itu adalah merupakan output, dia akibat. Jadi penciptaan itu adalah akibat, bukan karena sebutan Bapa itu. Bapa itu artinya sang wujud yang esa. Dan Bapa itu bukan zat, Bapa itu wujud. Maka dikatakan ousia, una, substansia atau mia. Ousia, satu hakikat, yaitu hakikat kealahan yang dideskripsikan dalam tes hipostasis. 3 hipostasis apa? Hipostasis sebagai wujud. Oknum, asal bukan oknum secara psikologi seperti Roy Martin tadi, tapi oknum dalam pengertian metafisik tadi ya. Persona Bapa adalah persona yang menuju kepada wujud ilahi. Putra menuju kepada sebutan bagi Allah yang mengandung sifat-sifat yang tidak hanya berkata-kata. Jadi mari kita lihat sekarang kenapa kata Allah itu dikenal segala sesuatu lewat firman-Nya. Kita akan melihat pada halaman keempat. Halaman keempat ya. Halaman 3. Ini minta maaf kalau saya harus katakan bahwa halaman 2 dulu. Memra atau logos ya. Ini memang agak sulit baca, agak sabar, makanya saya juga sampai berdiri supaya kalau saya ngomong dengan ekspresi Anda bisa nyantol. Tapi kalau saya ngomong dingin kan Anda ngantuk kan. Nah ini memang karena ngomong sulit itu memang ekstra energi ya. Memra logos kalimah, coba. Memra kalau kita bandingkan dengan ilmu kalam Islam, logos atau memra tidak hanya berarti kata-kata. Jadi firman itu bukan sekedar berfirman artinya, tapi lebih daripada kata-kata. Coba kita lihat. Atau firman verbal ilahi yang mencipta, tetapi juga mengandung kekuasaan, kehendak, pengetahuan dan perkataan. Jadi lengkap. Seperti dibuktikan oleh Thomas Soknesi. Ada kesejajaran penggunaan logos, memra dan kalimah dalam Al-Quran yang juga diterapkan bagi Isa Al-Masih. Sekarang kita melihat logos dipakai di mana kata ini. Banyak orang menuduh logos itu diambil dari filsafat Helenisme. Maka prolog Injil Yohanes itu merupakan sebuah himne neoplatonis. Dari ajaran neoplatonisme itu salah besar. Karena kata logos asalnya bukan dari filsafat Yunani, tapi asalnya dari Septuaginta. Misalnya saya tunjukkan terjemahan dari Mazmur 33 ayat 6. Bidafar Yahweh samayim naasu ubirwah piu kalsifam. Dengan dafar Tuhan, dengan firman Tuhan, semayim naasu, langit telah diciptakan, dan dengan roh dari mulutnya, nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Kata bidafar Adonai diterjemahkan to logo to kurio, dengan firman kurios, dengan logosnya kurios, langit telah diciptakan dan seterusnya. Kemudian koh amar Adonai Elohim ha asmot ha elehine ani meni wakim ruah fihitem. Beginilah dafar logos Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yeskiel 37 ayat 4-5. Jadi dafar atau logos dalam kedua ayat di atas digambarkan sebagai sabda Allah yang berkuasa menciptakan. Ingat, berkuasa, kodrat, menciptakan, membangkitkan sesuatu yang sudah mati, sama seperti diekspresikan oleh kata logos atau kalimah dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan pada halaman 4 ya. Logos atau dafar sama dengan firman kreatif, firman yang mencipta, yang menyatakan kehendaknya dan ilmunya. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah ada terang, maka terang itu ada. Kata firman di sini adalah emer, dixit quo Deus dalam bahasa Latin, vulgata.
Di situ digunakan emer. Emer ini paralel dengan bahasa Aram memra dan paralel dengan bahasa Arab ammar. Maka telah ditegakkan langit bi amrihi, dengan amarnya. Amar, emer, memra dalam bahasa Aramaik. Jadi firman ini atau logos ini bukan sekedar bentuk suara yang terdengar, namun dalam bentuk pikiran atau kehendak yang bukan hanya didorong oleh pertimbangan terhadap sesuatu, melainkan refleksi dari esensi keseesaan dalam hipostasis ilahi atau persona ilahi. Memra atau logos berdiam kekal dalam Bapa, wujud yang esa, dipahami dan diekspresikan sebagai suatu kesatuan dari kehendak dan pikiran, sehingga untuk konteks Allah yang berbicara, konotasinya kuasanya, kodrat, kehendaknya, irodat, ilmu dan kalam firmannya. Jadi logos dalam iman Kristen tidak hanya berarti berfirman atau berkata-kata secara verbal, melainkan mencakup sifat kodrat, irodat, ilmu dan kalam. Perhatikan bagan ini. Wujud ini adalah Bapa. Logos, kalimah, memra, firman ini adalah putra. Yang hitam ini Roh Kudus, Ruah Hakodes, Ruha de Khutsa dan seterusnya, Holy Spirit dan seterusnya. Jangan mengkritik saya, Pak Bambang, ini kok gambarnya Bapak dan anak kok lebih kecil dari Bapak. Apakah ini subordinasi? Ini karena keterbatasan gambar animasi saja. Ini wujud, tetapi ini bukan soal kecil-kecilan jumlah. Kenapa Anda kok selalu mengatakan Bapak sama besar dengan putra, sama besar dengan Roh Kudus? Karena pikiranmu ada 3. Makanya ada perbandingan. Coba sekarang bayangkan Tuhan itu satu, maka Anda tidak mungkin membandingkan firman-Nya dengan yang punya firman, rohnya dan yang punya roh. Anda tidak akan bertanya kepada saya, Pak Bambang, terus terang saja Pak, lebih besar mana antara pikiran Anda dan roh Anda dan Anda? Wih, badukmu semelenget takon itu, karena pikiranmu saya menggayangkan saya 3. Tuhan itu satu, tidak usah dibandingkan. Itu bukunya Wesley Brill, Dasar yang Teguh, itu buku yang tidak salah tapi boros itu. Boros karena apa? Bapa satu bab, putra satu bab, Roh Kudus satu bab. Karena akibat orang barat berpikir secara analitis, secara ilmu fisika dan matematika. Maka Anda membayangkan Tuhan dengan bedanya Bapa pun Roh Kudus, jeruk keprok, jeruk nipis, jeruk bali. Lalu Tuhan kok padakne karo jeruk, Mas? Ya ndak bisa. Metafisika, sekali lagi metafisika. Jangan membayangkan Tuhan dengan bakpao, tapi bandingkan kepintaran membuat bakpao. Karena kepintaran ilmu itu kan nggak bisa dijumlah. Saya punya ilmu bakpao, saya ajarkan pada 100 orang. Dulunya ndak pinter bikin bakpao, sekarang 100 orang setelah saya ajar pinter bikin bakpao. Apakah ilmu bakpao saya berkurang 100? Tidak. Kenapa? Karena ilmunya bakpao nggak bisa dijumlah. Ilmu fisika, teologi, semua ilmu, kecerdasan, kerinduan, cinta kasih, keadilan nggak bisa ditakar dengan timbangan. Tetapi kalau 2-3 bakpao diambil 1 bakpao, tinggal 2 bakpao. Makanya Anda ditanya, ketika putra meninggal di dunia selama 3 hari dalam kuburan, di surga tinggal berapa? Itu kan karena Anda membayangkan 3, kacau sendiri. Jangan dijawab, itu orang yang tidak diselamatkan. Kita orang yang ditentukan untuk selamat. Makanya syukuri keselamatanmu, jangan mendengarkan ke kanan dan ke kiri, tutuplah telingamu. Apa ya, seperti itu iman Kristen itu. Rasanya kok nggak kayak gitu iman Kristen itu. Tapi ujilah, ya kan? Nah, kemudian dalam logos ini, dalam firman ini, dalam sabda ini mengandung apa saja? Dalam logos kalimatullah atau memra dalam ajaran Trinitas sudah mengandung sifat kudrat, irodat, ilmu, kalam. Ini semua sifat dari memra. Memra itu putusan ilahi, memra itu kuasa ilahi, memra itu adalah kehendak ilahi, memra itu adalah ilmu ilahi, memra itu adalah Allah yang berkata-kata dengan firman-Nya. Jadi pengertian logos pada mulanya adalah firman. Itu bukan sekedar kata-kata, tetapi lebih daripada itu. Sabdo Pandito Ratu, ini contohnya Jawa aja sekarang. Sabdo Pandito Ratu, raja berkuasa menitahkan. Artinya dia berkuasa.
karena titahnya dipahami. Seorang raja mengatakan, hai kamu berangkat perang, semua maju perang, karena dalam dirinya ada kuasa. Ketika dia mengatakan majulah perang, dia ada kehendak untuk menyuruh orang-orangnya untuk maju perang, ya kan? Apa dia hanya kurang pertimbangan menyuruh perang? Dia ada pertimbangan karena dia panglima perang, disuruh perang. Terus kemudian ketika mewujudkan kehendaknya, mewujudkan kodratnya, mewujudkan ilmunya, dia berkata-kata, hai panglima, majulah ke medan laga. Jadi di dalam diri Tuhan yang disebut sabda, itu tidak hanya kata-kata semata, tapi ada kodrat, irodat, ilmu, ada semua di sana. Kemudian di dalam Roh Kudus. Sekarang di sini kan kalau dalam ilmu kalam Islam, hayat, Allah itu maha hidup. Sama, Allah itu maha mendengar. Basar, Allah itu maha melihat. Ini kalau ilmu Jawa hanya A-I-U. Tahu artinya A-I-U? Aku iki urip. Nah ini dulu saya pernah diajar sama mbah saya, Mbah Sugeng, itu bukan mbah saya asli. Dulu saya tuh pernah tidak mau sholat lama sekali, setahun saya berguru sama orang ahli kebatinan namanya Mbah Sugeng. Saya tanya, Mbah, Gusti Allah itu maha hidup hayat, Gusti Allah itu maha melihat, maha mendengar, sama, basar. Terus katanya Mbah Sugeng, kuwi ngono kuwi bocah cilik ya ngerti le, katanya. Kowe urip? Nggih Mbah, saya hidup. Kowe urip mergane kowe duwe apa? Punya roh. Lah iya, kalau kamu sudah mengatakan roh itu termasuk kowe iki iso ndelok. Kamu punya roh itu menyebabkan kamu mendengar. Kamu punya roh menyebabkan seluruh kehidupan memancar dari roh. Jadi nggak usah diteorikan maha hidup. Roh itu kan urip. Aku iki urip. A I U, alif fathah A, alif kasroi, alif dhama'u. Katanya Mbah Sugeng, aku iki urip, katanya. Itu artinya apa? Kalau dikatakan roh, ya sudah mengandung. Dia melihat, dia mendengar, sudah mengandung itu. Dia hidup. Orang kan hidup dari rohnya. Dengan cukup mengatakan roh manusia, berarti roh manusia itu bisa mendengar. Roh manusia bisa melihat, otomatis. Roh manusia itu hidup. Begitu juga di dalam Roh Kudus itu sudah mengandung sifat hayat, sifat sama, sifat basar. Selesai kan? Jadi bukan Bapa itu kodrat kuasa mencipta, Putra kodrat kuasa berfirman. Masa hanya berfirman? Firman itu kan hanya wujud verbal dari ucapan. Maka saya tidak setuju dengan Profesor Olap Suman, sekalipun beliau guru saya. Beliau mengatakan begini, kata-kata yang tepat untuk diterjemahkan NRK and holokos, pada mulanya ada logos, itu bukan kalimah tetapi kalam, katanya. Nah saya nggak setuju, karena kalam itu hanya kata-kata verbal. Kalama yukalimu itu hanya kata-kata verbal, berkata. Tapi kalimah itu lebih daripada sekedar kata-kata. Kita buktikan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Kita melihat sekarang misalnya, apa artinya mimra, sehingga dia mengandung kehendak atau kodrat, mengandung pikiran, ya, mengandung ilmu, mengandung firman atau kata-kata. Karena apa? Alkitab mengatakan sejauh Allah menyatakan diri yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dia selalu menggunakan kata mimra di dalam Targum. Jadi satu contoh misalnya, Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, wa yisma'u etkol Yahweh Elohim, yang berjalan-jalan pada taman itu pada hari sejuk. Bagaimana Tuhan yang roh kok berjalan-jalan pada hari sejuk? Ini kan problemnya mirip sekali dengan yadallah fauqa aidihim, kemudian diterjemahkan kekuasaan Allah maha menolong mereka. Tuhan yang adalah roh, tidak kelihatan, tidak seorang pun bisa melihat Allah, kok digambarkan berjalan-jalan pada hari sejuk. Maka di dalam Targum bahasa Aram diterjemahkan, ketika mereka mendengar bunyi langkah mimra Tuhan Allah. Jadi sejauh Allah yang tidak kelihatan memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Musa, maka dia disebut dengan mimra. Firman, maka datanglah Tuhan kepada Laban dalam mimpi.
Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan dibayangkan oleh Laban? Maka dikatakan mimra min khedem Allaha, firman yang bersama-sama dengan Allah datang luat Laban kepada Abraham, kepada Laban. Maka jelas bahwa ungkapan firman itu bersama-sama Allah mengingatkan pada idiom targum mimra min khedem Allaha, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah eksplisitasi dari pernyataan sepanjang ayat-ayat Alkitab sebagaimana terbukti dari terjemahan targum, bahwa Allah, ketika Allah menyatakan diri sebagai manusia, di situ kata Elohim diterjemahkan dengan mimra de Allah, firman Allah. Berarti firman Allah adalah Allah, di pihak lain firman Allah bersama-sama dengan Allah. Yang terakhir kita lihat bagaimana kesejajaran itu pada halaman 5. Mimra min khedem Allaha kei ho logos, bukan ho tu ho, logos and prostonteon. Mimra de Allaha kei theos and ho logos. Jadi jelas bahwa Yohanes 1 ayat 1 bukan himne kafir neoplatonis, tapi asalnya dari targum. Nah sekarang kita lihat kesejajaran konsep mimra dan kalimah. Kalau kata kalam dalam Quran hanya bersifat kata-kata verbal, maka kata kalimah sebanding dengan kata mimra. Misalnya, bahkan adakah bagi mereka sekutu-sekutu Tuhan yang mensyariatkan agama bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan Allah, jika bukan karena kalimah yang telah ditetapkan, maka dihukumlah di antara mereka. Jika bukan karena kalimah, di sini diterjemahkan kadang-kadang ketetapan, perintah, ketentuan. Berarti kata kalimah tidak hanya berarti kata-kata verbal, tapi ketentuan itu mengandung kekuasaan Tuhan. Lalu misalnya, tidakkah manusia itu melainkan suatu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau bukan karena kalimah Tuhanmu yang telah ditetapkan, maka putusan itu akan diberikan di antara mereka. Di sini dikatakan bahwa kalau bukan kalimatun sabakat min rabbika, ini mirip dengan kata-kata misalnya, sungguh Tuhan yang mengucapkan kipi Adonai diber. Dalam targum Yonatan diterjemahkan begitu dinyatakan oleh mimra Tuhan. Yesaya 1 ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan telah mengucapkan, sungguh mimra Tuhan telah mengucapkan. Jadi mimra atau anak Allah atau firman Allah bukan hanya kata-kata Allah secara verbal, tetapi juga kodrat Allah, irodat Allah, ilmu Allah, dan kalam Allah. Sementara Roh Kudus tidak hanya berarti dia hidup, tetapi juga seluruh yang berkaitan dengan hidup. Berarti apa? Di situ ada hayat, ada hidup, ada basar, ada maha melihat, ada sama, maha mendengar, dan seterusnya. Karena tidak terbatas hanya 20. Begitu juga apabila kita memahami dalam konteks yang seperti ini, maka kita akan lebih jelas memahami perbandingan iman Kristen dengan ilmu kalam Islam untuk saling bisa memahami. Sekali lagi, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah adalah terjemahan yang paling tepat dari kata logos, kalimah, bukan kalam seperti yang diusulkan oleh Profesor Olaf Suman. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ilmu kalam Islam dan iman Kristen, antara logika dan wahyu. Sebuah refleksi rohani yang membandingkan cara manusia mencari Tuhan melalui akal dan cara Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Pertanyaan besar tentang Tuhan. Sejak awal zaman, manusia selalu bertanya, siapa Tuhan itu? Bagaimana kita mengenalnya? Dari pertanyaan itu lahirlah banyak sistem pemikiran. Dalam dunia Islam, ada cabang ilmu yang disebut ilmu kalam, sebuah upaya intelektual untuk menjelaskan Tuhan lewat logika dan rasionalitas. Kata kalam sendiri berarti perkataan atau ucapan. Dan memang, para ahli kalam berusaha berbicara tentang Tuhan melalui argumen logis, tentang sifat-sifat Allah, kehendaknya, dan keadilannya.
Di sisi lain, kekristenan tidak lahir dari hasil berpikir manusia, tetapi dari penyataan langsung Allah melalui pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Ilmu kalam, akal mencari Tuhan. Ilmu kalam muncul sekitar abad ke-8 Masehi ketika para cendekiawan Islam berusaha menjawab pertanyaan sulit. Apakah Tuhan memiliki sifat seperti manusia? Apakah manusia memiliki kehendak bebas atau semuanya ditentukan oleh Allah? Bagaimana menjelaskan keadilan dan keesaan Tuhan dengan nalar? Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Al-Farabi mencoba menjelaskan Tuhan melalui logika filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plato. Mereka percaya bahwa akal adalah anugerah Allah untuk mengenal kebenaran. Namun, meskipun ilmu kalam berusaha tinggi menjangkau langit, manusia tetap terbatas. Kita bisa berpikir tentang Tuhan, tapi kita tak akan pernah menyelami hakikatnya sepenuhnya. Karena yang terbatas tak mungkin memahami yang tak terbatas. Ayub 11 ayat 7 berkata, "Dapatkah engkau menyelami hakikat Allah, mencapai batas-batas yang maha kuasa?" Kekristenan bukan akal mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari manusia. Inilah perbedaan besar antara ilmu kalam dan iman Kristen. Ilmu kalam dimulai dari manusia yang berusaha mencari Tuhan dengan akal. Tetapi iman Kristen dimulai dari Tuhan yang mencari manusia melalui kasih-Nya. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Yesus bukan datang membawa teori tentang Tuhan. Ia datang menjadi bukti hidup bahwa Allah peduli pada ciptaannya. Dalam kekristenan, kita tidak diminta untuk memikirkan Tuhan dari jauh, tetapi untuk berjumpa dengannya secara pribadi. Bukan dengan logika semata, tetapi dengan hati yang percaya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Iman bukan menolak akal, tetapi meletakkan akal di bawah kasih dan kedaulatan Tuhan. Ilmu kalam menuntun manusia untuk berpikir, dan berpikir itu baik karena akal juga diciptakan oleh Allah. Namun, akal manusia punya batas. Akal bisa memahami bahwa dunia ini diciptakan, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa Allah mengasihi manusia berdosa. Akal bisa melihat keindahan hukum alam, tetapi tidak bisa memahami pengorbanan di salib. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, "Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Dunia berpikir, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa mau mati di salib? Namun iman Kristen menjawab, itulah bukti kasih-Nya yang terbesar. Kasih Allah tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika, karena kasih itu melampaui pengertian. Efesus 3 ayat 19 berkata, "Dan mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan." Iman Kristen, kebenaran yang hidup, bukan konsep yang didebatkan. Ilmu kalam berdebat tentang konsep ketuhanan, tetapi iman Kristen berbicara tentang perjumpaan dengan pribadi yang hidup. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," Yohanes 14 ayat 6, Ia tidak sedang mengajarkan teori baru, tapi mengundang manusia untuk berjalan bersamanya. Kebenaran Kristen bukanlah hasil diskusi filosofis, tetapi buah dari hubungan dengan Allah yang hidup. Yesus tidak berkata, "Aku akan menjelaskan jalan kepada Bapa," tapi tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu artinya, iman bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengenal Dia secara pribadi. Dari logika menuju iman. Akal membawa kita bertanya, tetapi iman membawa kita percaya. Ilmu kalam mengajarkan manusia berpikir tentang Allah,
Tapi iman Kristen membawa manusia berjalan bersama Allah. Tuhan tidak menolak logika, Ia justru menciptakan logika. Namun, logika hanya bisa menuntun kita sampai di pintu surga. Yang bisa membawa kita masuk hanyalah iman kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak tinggal jauh di langit yang tinggi, tetapi Engkau datang menjadi manusia agar kami mengenal kasih-Mu. Kami mengakui akal kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Ajar kami untuk berpikir dengan hikmat, namun percaya dengan hati yang penuh iman. Terima kasih karena Engkau bukan sekedar konsep, tapi Tuhan yang hidup dan menyelamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.